saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi membaca untuk memenuhi mata kuliah saya adalah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Membaca merupakan suatu proses komunikasi dengan pembaca dan penulis dengan bahasa tulis. Hakikat membaca ini menurutnya ada 3 hal, yaitu yang pertama afektif, kognitif, dan bahasa. Perilaku afektif ini tuh mengacu pada perasaan, dan perilaku kognitif ini mengacu pada pikiran, dan perilaku bahasa mengacu pada anak. Dan jenis-jenis membaca, yang pertama ada membaca keras. Membaca keras merupakan kegiatan membaca yang menekankan pada ketepatan bunyi, irama, kelancaran, perhatian terhadap tanda baca. Kegiatan membaca seperti ini tuh disebut sebagai kegiatan membaca teknis. Yang kedua, adanya membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini merupakan kegiatan membaca untuk bertujuan untuk memperoleh pengertian, baik pokok-pokok atau rincian-rinciannya. Dan membaca rekreatif, yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk membina minat dan kecintaan membaca. Biasanya bahan bacaan diambil dari cerpen dan novel. Dan membaca analitik. Membaca analitik itu yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari informasi dari bahan tertulis, menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, menarik kesimpulan yang tidak tertulis secara eksplisit dalam bacaan. Proses bacaan menurut beberapa ahli itu ada beberapa model pemahaman proses membaca. Di antaranya ada model bottom up, top down, dan model interaktif. Model bottom up menganggap bahwa pemahaman proses sebagai proses decoding, yaitu menerjemahkan simbol-simbol tulis menjadi simbol-simbol bunyi. Pendapatnya itu ternyata ditantang oleh Goldman yang menyatakan bahwa membaca itu sebagai proses interaksi yang menyangkut sebuah transaksi antara teks dan pembaca. Dan ada 5 proses membaca, yaitu yang pertama mengamati simbol-simbol tulisan, yang kedua menginterpretasikan apa yang diamati, yang ketiga mengikuti urutan yang bersifat linear baris kata-kata yang tertulis, yang keempat menghubungkan kata-kata dan maknanya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dipunya, dan yang kelima mempunyai referensi dan evaluasi materi yang dibaca. Menyusun alat penilaian membaca. Alat penilaian yang tepat untuk menilai ranah pertama atau kognitif adalah teknik tes, sedangkan bentuk kedua ranah terakhir lebih cocok menggunakan teknik notes. Menyusun alat penilaian membaca. Alat penilaian yang tepat untuk menilai ranah pertama atau kognitif adalah teknik tes, sedangkan untuk kedua ranah terakhir itu lebih cocok menggunakan teknik notes. Bentuk-bentuk notes ini dapat berupa wawancara, baik bebas maupun terpimpin, observasi atau berstruktur dan tak berstruktur, angket, skala, bertingkat, dan lain-lain. Yang pertama, ranah kognitif dapat membaca dan diartikan sebagai aktivitas kognitif dalam memahami bacaan secara tepat dan kritis. Aktivitas seperti ini tuh disebut sebagai kemampuan membaca atau lebih disebut sebagai kemampuan kognisi. Yang kedua, ranah afektif berhubungan dengan sikap dan minat atau motivasi siswa untuk membaca, misalnya sikap positif terhadap kegiatan membaca atau sebaliknya. Yang ketiga, ranah psikomotor, yaitu berkaitan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan membaca. Aktivitas fisik pada saat itu membaca teknik atau membaca nyaring tentu berbeda dengan pada saat melakukan kegiatan membaca pemahaman. Jadi cuman ini yang dapat saya jelaskan tentang materi membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.